Kemarin saya ada buat video mengenai prinsip-prinsip untuk menghasilkan atau membentuk anak-anak yang bisa berhasil di dunia global atau di dunia zaman now. Nomor satu itu memang itu siapa kepalanya. Itu sekarang di Papua saya lihat itu sangat kurang jelas siapa kepalanya. Dulu itu cukup jelas, tapi dengan zaman sekarang bapak-bapak biasanya tidak ada di kampung, mereka ada di kota. Ada yang tambah istri 2, 3, 4 dan jarang ada dengan keluarga dan anak mereka. Banyak kasus yang buat sampai itu bingung siapa kepalanya. Bukan juga hanya bapak tidak ada, tapi sering mama juga tidak ada, juga sering om-om yang berkuasa di keluarga yang buat keputusan. Kalau bapak mendisiplin anak, om datang dan pukul bapak. Jadi siapa ada otoritas jelas di seluruh dunia. Kalau tidak ada otoritas satu orang sebagai kepala, itu akan kacau. Di negara Amerika tidak ada 3-4 presiden, hanya ada satu. Hanya ada satu gubernur. Baru ada kepala, dan kepala itu kalau dia memimpin dengan baik, semua di bawah dia akan jalan teratur dan baik. Jadi nomor satu itu siapa kepalanya. Dan saya pikir ini poin yang harus dibahas sebagai gereja, pemimpin gereja, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Untuk zaman sekarang, dengan budaya Papua di lokal, bagaimana kami bisa membentuk struktur mana ada satu orang yang milik atau yang jaga, yang bertanggung jawab untuk anak. Dan orang itu harus selalu ada. Jangan kasih tanggung jawab ini kepada orang yang selalu ada di tempat lain. Dia tidak mungkin bisa menjalankan itu. Kami ada saying dalam bahasa Inggris 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Siapa yang jaga? Baru itu prinsip nomor satu. Prinsip nomor dua, kesatuan antara kepala, manajer, dan anggota-anggota. Nah, ini sama dengan bisnis, sama dengan pemerintahan, sama dengan gereja. Keluarga itu hanya salah satu organisasi. Nah, organisasi ini beda dari organisasi lain karena ini dibentuk oleh Tuhan. Dan ini Tuhan punya rencana. Jadi kami bisa baca di dalam Alkitab mengenai Efesus pasal 5, Kejadian pasal 1 dan 2, banyak pendeta-pendeta semua tahu ini. Tetapi Tuhan ada rencana untuk keluarga. Kalau kami ikut Tuhan punya rencana, kita akan berhasil zaman now, zaman dulu, dan zaman yang akan datang. Karena Tuhan punya aturan, itu berguna selama-lamanya. Ini tidak merubah. Nah, kami harus membentuk atau setel itu kepada konteks kami, budaya kami, dan apa yang kita hadapi sekarang. Dulu pada waktu saya dibesarkan tidak ada internet, tidak ada laptop, tidak ada HP. Sekarang bagaimana keluarga akan menghadapi soal-soal itu yang dulu tidak ada. Nah, itu yang kita harus bahas sama-sama dan pakai ajaran dari Alkitab dan kepintaran lokal untuk menghadapi masalah ini. Kalau lihat Tanya Walker dan Arwen, mereka dapat konsekuensi atau disiplin paling berat untuk pelanggaran apa di keluarga kami. Mereka akan jawab, kalau mereka memisahkan bapak dan mama. Itu dosa yang hampir tidak bisa diampuni. Memang bisa diampuni, tetapi tidak ada toleransi satupun untuk dosa ini. Anak-anak dari kecil mulai pintar untuk memisahkan. Mereka mungkin lahir sebagai orang politik kah? Tapi mereka hebat untuk memisahkan orang tua, tete nenek, kakak. Nah, contohnya, Walker datang sama mama dan minta kue. Baru mama bilang tidak boleh, harus tunggu sampai kami selesai makan malam. Baru kalau selesaikan semua makananmu di atas piring, baru akan dapat kue. Baru Arwen datang sama saya dengan mata besar,
mulai air mata turun. Bapak, saya ingin makan kue, bisakah? Baru saya bilang, silakan Arwen, ambil saja sayang. Wih, baru apa akan terjadi? Heidi akan datang marah saya. Saya sudah bilang dia tidak boleh. Kenapa you kasih izin? Baru, kenapa tidak kasih izin dia? Dia anak kecil, dia ini. Right? Baru suami dan istri cerai gara-gara kue. Tapi itu bukan kue, itu anak yang terlalu pintar untuk dapat apa yang dia mau. Dan dia bakar rumah sendiri. Karena dia tidak bisa pikir jangka panjang. Dia tidak lihat dampaknya. Nah, dia tidak tahu dampak besar yang akan terjadi, tapi dia masih salah. Dan anak-anak harus tahu bahwa mereka tidak boleh memisahkan suami istri atau anggota keluarga. Mereka harus jaga itu. Nah, biasanya yang terjadi, ada mama, ada nenek, ada bapak, ada tete, ada om, ada siapa yang mau dapat sayang dari anak. Mereka mau menjadi anak itu punya favorit. Jadi mereka memanjakan anak, kasih dia apa yang dia mau, bukan karena mereka mengasihi anak, tetapi karena mereka mau dapat sesuatu dari anak. Pada waktu anak lari ke mereka, aduh om, bapak saya jahat, dia mau pukul saya, saya akan lawan saya. Baru om itu dia rasa saya penting, dia memakai anak untuk kepentingan diri sendiri. Nenek juga sama. Aduh, anak sayang ini tinggal dengan saya. Tidak usah kembali ke rumah dengan mama dan bapak yang tidak tahu sayang, tidak tahu mengasihi, tidak memberi apa yang you mau. Tinggal dengan saya. Ini bukan nenek yang mengasihi anak. Ini nenek yang memakai anak untuk dapat apa yang dia mau. Keluarga yang akan menghasilkan anak-anak yang bisa berhasil di dunia zaman now atau era global, itu keluarga yang jaga kesatuan. Mereka tidak boleh izinkan satu anggota dari tim mereka untuk memanjakan anak atau tidak mengikuti aturan strategi standar yang mereka punya. Now, ini hal kedua yang sangat penting. Harus duduk dan ada rapat secara rutin. Keluarga kami 2 kali setahun. Pada waktu libur kami datang evaluasi semua dari 6 bulan sebelumnya. Baru kami bikin rencana untuk 6 bulan berikutnya. Nah, ini termasuk visi kami untuk anak-anak. Strategi untuk menjangkau visi itu. Aturan-aturan yang kami perlu membentuk. Dan kami buat ini sama-sama. Bentuk dialog atau diskusi. Kami tidak kasih duduk anak-anak dan khotbah mereka. Kami mulai bagi visi. Visi saya sebagai kepala keluarga mengikut Tuhan, takut akan Tuhan, dan dengar dia punya panggilan. Baru bagaimana kami bisa mulai mendengar itu? Anak-anak ada ide kah? Oh, mungkin kita harus devosi setiap pagi kah? Seperti mama dan bapak. Itu ide baik. So, bagaimana kami bisa buat komitmen supaya kita baca Alkitab dan berdoa setiap pagi? Oke, baru kami membentuk rencana bersama-sama. Zaman now itu demokrasi. Demokrasi bukan arti bahwa tidak ada aturan. Itu bahwa kita semua ada suara yang masuk. Tapi masih ada pemimpin. Dan pemimpin-pemimpin mereka akan buat keputusan final untuk keluarga. Tetapi kami menghargai dan mendengar dan libatkan masukan dari anak-anak dan istri semua dalam proses. Baru harus ada rapat setiap minggu. Setiap kantor yang jalan baik pasti ada rapat setiap minggu. Gereja, gembala-gembala semua di sini setiap hari Selasa mereka ada rapat. So, kalau keluarga tidak ada rapat setiap minggu untuk evaluasi apa yang terjadi minggu yang lalu, jalan baik atau tidak, ada keluhan kah, ada sesuatu yang kami harus hadapi. Oh, adik baru dapat HP, bagaimana kami bisa jaga supaya HP itu tidak merusakmu? Baru tetap ada rapat secara rutin dengan keluarga. Kami juga berharap dalam keluarga kami makan pagi dan makan malam bersama setiap hari. Mungkin 2-3 kali seminggu ada kegiatan, ada sesuatu,
dan kami tidak makan sama-sama. Tetapi waktu itu makan sama-sama itu yang kami pilih waktu mana saya tanya anak-anak bagaimana hari ini di sekolah. Baru mereka cerita dan mereka rasa diperhatikan dan didengar. Tidak harus pada saat makan, mungkin budaya beda masing-masing. Tetapi harus ada waktu. Setiap malam pada waktu Walker dan Arwen. Sekarang Walker umur 18 tahun, Arwen 17 tahun. Tapi setiap malam sebelum mereka tidur, Heidi masuk ke kamar mereka, berdoa dengan mereka, dan biasanya 20 menit, 30 menit mereka cerita mengenai apa yang terjadi hari ini. Waktu khusus itu dengan mama. Baru setiap hari Sabtu saya ada waktu khusus dengan Walker. Kita main motor sama-sama dan ada waktu untuk sharing, buka hati, apa yang tantangan yang dia hadapi. Saya siapkan waktu setiap minggu untuk Arwen supaya saya bisa curhat dengan dia. Dia bisa sharing apa yang dia punya perasaan, dia punya feeling, dia punya emosi. Nah, ini akan siapkan mereka untuk berhasil di dunia nanti. Karena mereka tidak akan keluar baru kaget, saya buat apa. Sejak awal mereka terlibat dalam organisasi keluarga yang berfungsi baik dengan sistem kepala, tetapi setiap anggota ada hak, ada suara, dan kita buat keputusan bersama-sama. Ini yang mereka perlu di zaman demokrasi untuk berhasil nanti di era globalisasi. Jadi nomor 1, itu siapa yang ada otoritas. Nomor 2, bagaimana kita menjaga kesatuan. Kami tidak biarkan kelakuan yang memisahkan kami. Itu dosa yang besar yang kita akan hadapi dengan konsekuensi dan disiplin yang berat. Nomor 2, apa yang kita buat setiap hari, setiap minggu, setiap 6 bulan untuk jaga kesatuan kami sebagai rutin. So itu resep yang kami pakai, dan saya harap dengan sharing ini itu bisa memberi ide secara gambar besar. Tetapi setiap keluarga akan harus menyesuaikan kepada konteks masing-masing. Cara bagaimana, mungkin main motor tidak bisa dengan anak, tapi ada yang lain. Saya lihat anak-anak Opanggen yang berhasil di sini, itu anak yang selalu ada waktu dengan bapak dan mama. Ada satu bapak datang sama saya minggu ini. Dia ada anak perempuan, masih SMP. Tapi anak ini mulai bahaya. Kejar laki-laki ini itu, dan bapak dan mama sangat khawatir. Dan mereka minta tolong kasih masuk anak kami di asrama. Dia langsung bilang, saya terlalu sibuk dengan urusan penting di pusat, jadi saya tidak bisa di kampung ini dan saya tidak bisa jaga anak saya. Dan saya bilang, itu dia. Bapak punya anak tidak ada harapan. Kami tidak bisa buat apa-apa. Taruh dia di asrama, soal sama akan jalan. Dia haus untuk perhatian dan kasih sayang dari mama dan bapak. Dan sejak kecil anak ini sudah tahu mainkan dia punya bapak, mama, om, tante, kakak, dan kakak punya istri. Setiap kali dia tidak dapat apa yang dia mau, dia lari ke pihak yang lain. Dan saya sudah perhatikan ini hampir 8 tahun. Jelas, anak ini tidak ada harapan. Saya sudah kasih tahu bapak itu. Anak ini ada harapan kalau bapak tinggalkan hal yang penting dan mementingkan anakmu. Kembali ke kampung. Jaga dia setiap hari. Habiskan waktu dengan dia setiap hari. Dia akan cepat sekali merubah. Dan dia akan berhasil di dunia era global ini. Tetapi kalau bapak masih anggap urusan itu di pusat lebih penting daripada anak sendiri, jelas apa akan terjadi. Jadi kita harus mulai berpikir, Tuhan ada rencana apa untuk kami sebagai. Nah, saya ada pekerjaan, saya kerja 50-60 jam seminggu, tetapi saya selalu utamakan waktu dengan istri dan anak-anak di jam kosong saya. Pagi sebelum kerja mulai, sore, malam, hari Sabtu, hari Minggu. Saya harus setia dengan jam kerja sesuai dengan Tuhan mau, tetapi saya harus setia dengan waktu untuk keluarga. So, 2 prinsip ini adalah kunci-kunci untuk
siapkan anak kita untuk berhasil di era globalisasi menurut saya dan apa yang saya mengerti dari firman Tuhan. Saya harap itu bisa menolong teman-teman. Wah, wah, wah.